Jumpa lagi di Kobelman. Di video kali ini saya akan membahas sebuah headphone wireless yang harganya di bawah 1 juta, yaitu Empo Air Pro. Empo adalah merek headphone buatan Amerika. Ini headphone saya beli dengan harga 676.000. Dalam paket pembelian kita akan mendapatkan unit headphone-nya, buku kitab nih, terdiri dari buku problem solving, user guide, sama software guide. Lalu ada kabel micro USB sama kabel jack 3,5 dan USB dongle. Untuk fisiknya terlihat simple ya, mirip HyperX Cloud Alpha. Nggak ada RGB-nya, cuma ada brand tulisannya gitu, Empo. Modelnya ini closeback. Model closeback kayak gini tuh bikin suaranya nggak bocor gitu. Terus juga ngeblok suara dari sekelilingnya. Tapi walaupun nggak bocor, kalau suaranya gede-gede sampai 100% ya tetap aja sih bocor. Lalu frame headband ini terbuat dari aluminium. Nah, di sini bisa di-adjust ya, ini ada bolong-bolongnya. Headphone-nya ini headpad-nya ini terbuat dari kulit sintetis, cukup tebal juga. Lalu earpad-nya ini dari memory foam, dibalut kulit sintetis gitu. Memang sih saya ini orangnya gampang keringetan. Jadi harus saya sering lap-lap gitu biar nggak basah. Nanti kalau misalkan kalau misalkan model yang kayak gini biasanya bakal ngelotok gitu setelah 6 bulan. Untuk build quality-nya dari bodinya ini cukup keras sih, tapi bukan yang paling keras gitu. Cukup lah menurut saya. Bisa denger aja lah ini bunyi ketokannya. Tombol-tombolnya ini cuma ada di sebelah kiri, ini di sini. Kalian bisa atur volume, ini kalau scroll ke atas itu buat volume up, kalau scroll ke bawah itu buat volume down. Ini tombol powernya, kalau ditekan sekali bunyi. Nah, kalau buat matiinnya tuh tekan 3 detik. Nah, ini USB portnya. Terus ini lubang 3,5. Mic-nya ini udah noise cancel, tapi sayangnya nggak bisa dilepas. Lalu ya di bawahnya ini ada tombol on off mic-nya, ada lampunya. Headphone ini punya baterai sebesar 1100 mAh yang ya kalau mereka klaim bilangnya sih kuat 17 jam. Kalau kita pakai terus-menerus ya, terus bisa kuat 200 jam. Kalau misalkan di mode idle, didiemin aja gitu. 200 jam itu sekitar 8 hari. Tapi siapa juga ya mau ninggalin headphone-nya nyala 8 hari. Lalu karena masih pakai kabel micro USB, jadi lama pengecasannya itu bisa sampai 3 sampai 4 jam gitu. Untuk suaranya, berhubung saya bukan ahli dalam nilai kualitas suara, jadi saya nggak bisa bilang ini high-nya bagus, ini mid-nya kurang, atau nggak low-nya gimana-gimana. Tapi yang saya tahu, kalau bass-nya ini cukup nendang buat saya ini. Juga ini suara, misalkan kalian colok di handphone gitu, pakai kabel 3,5-nya, itu suaranya agak naik gitu. Kualitas suaranya naik. Volume suaranya juga kenceng banget. Kalau saya pakai headphone kan, saya mentokin ke 100, baru main volumenya di komputer. Saya atur 30 sampai 60, ini udah kenceng banget. Diajak main game juga, wah udah keras banget ini. Terlebih lagi ini kan headphone-nya udah punya virtual surround 7.1 ya. Jadi ya mantap lah ya. Semisalkan kalian nggak puas gitu, kurang puas sama kualitas suara yang didapetin, kalian masih bisa install softwarenya. Ntar linknya saya taruh kok di deskripsi. Kalian tinggal download. Ya, ntar kalian setting lah. Tapi sayangnya saya jarang pakai software ini karena saya bisa ngatur kualitas suaranya lewat Nahimic di komputer saya. Berhubung ini komputernya plug and play, jadi ya sia-sia sih app-nya buat saya. Tapi saya yakin kalian pasti butuh softwarenya. Untuk kualitas mic-nya sebenarnya kalian udah denger dari awal video ini diputer. Tapi sebagai perbandingan nanti saya kasih suaranya dari headphone saya yang satu lagi. Sebagai perbandingan, inilah mic dari headphone saya yang dulu. Ya, ini Marfu HG9055. Suaranya emang lebih terang gitu, lebih clear, lebih gede aja. Jadi ya namanya juga barang ada plus minusnya ya kan. Tes 1 2 3, tes 1 3. Jadi begini ya jadi begini kualitas dari mic-nya. Kayak ada yang ketinggalan ya suaranya di belakang, tapi ini cukup kok buat voice chat gitu di Discord handphone atau nggak di voice chat Mobile Legends. Jadi ya silakan kalian beropini sendiri.
Koneksi headphone ini bisa sampai sejauh 12 meter. Ini kalau saya ibaratkan rumah saya ini, rumah saya kan panjangnya 10 meter kali 5 ya. Ini sini dapur, ini bawah sini ini kamar mandi, tempat nyuci. Nah, ini ada kamar. Dan di sini tempat saya nih. Ini saya pernah pakai dari kamar ya, saya buat jalan ke kamar mandi buat kencing. Itu masih terhubung juga, walaupun nggak tahu ini berapa jaraknya. Tapi cukuplah nih nyampe sampai ke toilet, kedengeran jelas, nggak ada patah-patah. Ini juga udah kemakan 2 tembok dan koneksinya nggak ada masalah. Selanjutnya saya akan bagikan kenapa saya milih headphone ini gitu. Headphone ini saya udah pilah-pilah gitu antara mau milih NYK-Abyss W50, Rexus DASA TS51 atau enggak Logitech G435. Alasan saya nggak milih Rexus DASA TS1 itu karena drivernya itu 40 mm. Saya tuh kalau baca-baca gitu teorinya kalau driver semakin besar drivernya itu biasanya bassnya tuh makin nendang gitu, makin imersif. Kemudian Rexus ini saya lihat dari situs webnya ini nggak ada tanda-tanda ada software gitu atau nggak virtual 7.1. Jadi tolong ya kalau kalian punya komen ya. Lalu kalau saya lihat harganya itu udah nyampe 779.000, itu udah di luar budget saya. Tapi memang sih kelebihannya pakai Type C, terus earpadnya itu pakai kain yang mana lebih awet daripada yang model fake leather gini karena bisa ngelotok. Walaupun pakai kain, kalau kalian jorok pun jadi bau karena numpuk minyak, keringet sama daki, lama-lama hitam. Jadi harus sering-sering bersihin. Kemudian selanjutnya NYK-Abyss. Ini saya sempat banget hampir beli, udah tinggal bayar aja ini saya di Tokopedia. Tapi kalau dipikir-pikir ini RGB-nya nggak bisa dimatiin karena nggak disediain software atau nggak tombol di headphone-nya. Terus kalau saya lihat-lihat, saya kurang suka sama penempatan logo RGB-nya gitu. Kenapa segala ada tulisan Nemesis di situ gitu? Kenapa nggak diganti lambang yang lain gitu? Misalkan garis-garis, gambar singa apa? Atau kayak headphone saya yang dulu itu gambar kalajengking. Tapi kita masih bisa sih matiin RGB-nya. Tapi sayang harus dibongkar dulu buat nyabut kabel RGB-nya. Kelebihannya harganya lebih murah 20.000. Lalu Logitech G435. Ini drivernya juga sama pakai 40 mm sama kayak Rexus. Tapi yang bikin saya nggak tertarik itu color paletnya itu ngeselin. Alay, menurut saya alay sih. Tapi kalau menurut kalian keren ya keren karena Logitech. Lalu headphone-nya nggak ada mic-nya. Saya tuh pingin mic yang kayak headphone lain gitu, yang apa headphone gaming yang lain tuh yang ada bisa digerak-gerakin naik turun. Dia pakai mic-nya yang model built-in, kayak di handphone, kayak di handphone lah gitu. Dan juga harganya udah nyampe 1 juta. Ya memang kelebihannya Type C, bermerek ya, Logitech. Terus headphone-nya pakai kain juga. Jadi nggak malu gitu. Untuk hal yang kurang saya suka dari headphone ini, pertama besi yang ada di mic-nya ini terasa kecil banget, tipis gitu. Nggak kayak mic dari headphone saya yang dulu itu Marvo HG9055, itu tebel banget, berasa tebel gitu. Yang kedua, entah kenapa ini software yang saya punya yang buat ngubah-ngubah suara ya, jadi dinosaurus, jadi perempuan, jadi bebek, itu nggak bisa di laptop saya. Tapi ya sudahlah, yang ngapain juga ubah-ubah suara. Yang ketiga, model bahan fake leather kayak gini nih biasanya ngelotok kalau udah jalan 6 bulan. Tapi di sisi lain model yang kayak gini ngesil suara lebih baik. Jadi yang ketiga ini sebenarnya bukan kekurangan sih ya. Tapi ya sudahlah ya. Dan yang terakhir adalah bentuk buat masukin earpadnya ini harus diselipin ke sela-sela yang di sebelah sini nih. Biasanya tuh kalau headphone lain itu yang modelnya dicolok gitu, dimasukin ke lubang. Cara masangnya ya kalian sabar aja gitu, masukin perlahan-lahan ke sisi-sisinya ini sampai selesai. Nah, kalau udah selesai kayak gini dah. Udah siap dipakai lagi. Dan saya pikir sekian aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari headphone gitu, atau enggak lagi ragu nih beli headphone ini. Jadi ya saya ucapkan terima kasih aja udah nonton video ini. Kalau kalian ada hal yang ditanya silahkan komen aja di kolom komentar. Saya Kobelman di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.